Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk mata kuliah regulasi bisnis syariah ya. Di sini saya tulisnya hukum perikatan ya, nggak apa-apa. Untuk mata kuliah regulasi bisnis syariah kali ini pembahasannya adalah tentang akad dan perjanjian. Sebagian dari PowerPoint ini saya bikin sendiri, sebagian yang lain diambil dari, lupa saya, pokoknya separuh-separuh lah ini. Ya nggak apa-apa, kita buka aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Perikatan atau perjanjian. Apa itu perikatan, perjanjian, kontrak, atau akad? Nah, ini definisi perdatanya ya. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terledang harta kekayaan, di mana pihak satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Nah, itu perjanjian ya. Jadi ada hubungan hukumnya, di sana ada dua orang atau lebih, ada yang berjanji gitu ya. Kemudian dalam bidang harta kekayaan, jadi dalam bidang percintaan ini nggak termasuk ya. Kemudian di sana ada hak atas suatu prestasi atau bahasa mudahnya ada satu orang yang menerima hak dan ada satu orang yang memiliki kewajiban ya. Mungkin contoh sederhana dalam hal jual beli ya. Jual beli ini kan hubungan dua arah ya. Jadi dalam dua arah ini ada pihak penjual satu, kemudian ada pihak pembeli. Hubungannya tentang harta kekayaan ya, ya ada barang, ada uang di situ kan. Si penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, tapi dia juga punya hak untuk menerima uang. Sebaliknya si pembeli, dia punya kewajiban untuk menyerahkan uang, tapi dia punya hak untuk menerima barang. Nah, itu contoh mudahnya perjanjian ya. Lanjut, janji berbeda dengan perjanjian. Nah, kenapa janji berbeda dengan perjanjian? Ini secara perdata ya, tapi kalau secara bahasa sehari-hari ya sama aja ya. Nah, menurut Sudikno Martokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian. Kenapa? Karena janji itu tidak menimbulkan akibat hukum. Mungkin di sini beliau memahaminya untuk janji yang di luar harta kekayaan tadi ya, di luar harta kekayaan itu nggak ada akibat hukumnya. Misal di sini saya contohkan ada gambar ya, aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku masih nakal, nanti aku akan janji lagi. Nah, nakal itu kan bukan dalam hal harta kekayaan ya kan ya. Atau aku janji akan menikahimu, kalau tidak jadi nanti aku akan berjanji lagi. Nah, yang seperti itulah contohnya ya. Jadi janji yang di luar harta kekayaan itu menurut Sudikno ini bukanlah perjanjian. Perjanjian haruslah yang dalam wilayah harta kekayaan sehingga ada akibat hukum di dalamnya. Contoh yang paling mudah ya jual beli gitu ya. Terus kalau perikatan kita mungkin ini kita jabarkan lebih luas ya. Hubungan hukum, ada kekayaan, ada para pihak, ada prestasi. Kita lihat kan dalam pengertian tadi unsur-unsurnya minimal ada 4 ini. Ada hubungan hukumnya, artinya menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Kalau perjanjiannya dua arah ya berarti kedua pihak punya hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian ada kekayaannya. Dalam hal kekayaan artinya hubungan ini dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai yang berharga. Kemudian ada para pihaknya, ada debitur, kreditur, atau ada penjual dan pembeli, mungkin bahasa lebih mudahnya. Dan juga ada prestasi atau objek perikatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Nah, di sini kita definisikan satu-satu ya. Hubungan hukum itu apa? Adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan ini kemudian mengandung akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Satu orang mendapatkan hak dan satu orang lagi mendapatkan kewajiban. Kemudian konsekuensi dari hubungan hukum ini, apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, maka kita dapat menuntut untuk dipenuhi. Ya, di sini saya contohkan ya pernikahan lah. Ya pernikahan itu mengandung akibat hukum ya, mengandung akibat hukum si suami harus apa ya, ya membiayai istrinya gitu kan. Sebaliknya si istri harus mengabdi kepada suaminya. Kalau si suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin, maka si istri berhak menuntut. Menuntut dalam artian apakah dia mau menggugat cerai atau bagaimana. Nah, seperti itu maksudnya bagaimana hubungan hukum itu ya. Berikutnya mengenai kekayaan. Nah, kalau dalam pengertian klasik, kekayaan itu ya harus yang bernilai uang gitu ya. Bernilai apa nih ya? Bukan ya. Dalam pengertian klasik,
suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang. Tapi kalau ada masyarakat yang menghendaki hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum akan memberikannya sebagai sebuah perikatan. Ya mungkin ini hubungannya dengan PMH yang nanti akan kita bahas berikutnya ya. Pada intinya ada pergeseran makna gitu ya, ada pergeseran pengertian antara kekayaan dalam pemahaman orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Orang zaman dulu kekayaan itu kepercayaan juga termasuk kekayaan, kesehatan juga termasuk kekayaan. Akan tetapi ketika kita bicara dalam hukum perdata dengan pengertian yang sekarang gitu ya, hubungan hukum hanya kekayaan hanya bisa dianggap kekayaan kalau di sana ada uangnya. Mungkin seperti itu kali ya, kira-kira makna di balik kekayaan ini. Dan di sini kita lihat nama baik itu menjadi salah satu kekayaan. Oh, di sini ini ya pengertian klasik. Dua-duanya tulisannya pengertian klasik ya. Ya, harusnya pengertian klasik itu yang bawah ya. Sedangkan yang di atas itu adalah pengertian modernnya. Pengertian klasik maksudnya pada zaman dulu gitu ya, yang namanya kekayaan itu adalah sesuatu yang bernilai uang. Nah, sementara saat ini kekayaan itu bukan hanya yang bernilai dengan uang saja, tapi nama baik pun juga menjadi suatu kekayaan. Sehingga kalau ada orang yang mengganggu nama baiknya gitu ya, nah dia akan menuntut karena menurut dia nama baik itu adalah bagian dari kekayaan miliknya. Ya, seperti itu ya, kekayaan. Oke, lanjut. Mudahan nggak bingung ya. Para pihak itu siapa aja? Ya, ada debitur dan ada kreditur, ada si penjual dan ada si pembeli. Mungkin bahasa lebih mudahnya kayak gitu ya. Di sini ilustrasinya ada orang yang ngutang gitu ya. Ketika teman butuh uang, temannya sujud. Ya. Tapi sebaliknya ketika kita yang nagih utangnya, kitanya yang bersujud. Ya, di sini ilustrasi aja pada intinya ada pihak yang berhutang dan ada pihak pemberi hutangnya, ada pihak penjual dan ada pihak pembeli ya, gitulah ada para pihaknya lah pada intinya gitu ya. Kemudian prestasi. Prestasi ini bukan maksudnya juara kelas atau menang lomba tertentu enggak ya. Dalam hukum perikatan prestasi itu diartikan sebagai kewajiban ya para pihak ya. Objek perikatannya itu disebut sebagai dengan istilah prestasi. Kewajiban yang harus dilaksanakan apa? Prestasi itu harus tertentu, diperbolehkan oleh hukum dan dapat dilaksanakan. Prestasi dapat berupa misalnya memberikan sesuatu. Dalam hal jual beli, si pembeli memberikan uang, si penjual menyerahkan barang gitu ya. Atau berbuat sesuatu, misalnya prestasinya dalam bentuk bekerja ya. Kita punya kontrak kerja dengan sebuah perusahaan, maka prestasi yang kita haruskan adalah bekerja untuk perusahaan itu. Bekerja itu kan berbuat sesuatu gitu ya. Atau bisa juga prestasi itu dalam bentuk tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan apa yang dilarang dalam kontrak itu. Misalnya dalam kontrak itu kita dilarang untuk pulang lebih awal gitu ya. Pulang lebih awal di luar jam kerja yang telah ditentukan, maka itu termasuk dalam prestasi yang harus kita penuhi dalam kontrak kerja tersebut. Nah, jadi prestasi di sini harus kita tekankan ya, bahwa artinya bukan juara kelas, juara menang lomba dan semacamnya ya. Akan tetapi prestasi yang dimaksudkan di sini adalah objek perjanjiannya, objek perikatannya atau kewajiban yang harus Anda penuhi dalam perjanjian tersebut. Oke, lanjut ya. Unsur-unsur perikatan ini masih menjabarkan pengertian tadi, ada subjek hukum ya, subjek hukum itu para pihaknya. Kemudian ada objek perjanjian yaitu prestasinya dan ada kesepakatan. Kesepakatan itu artinya sama-sama setuju, sama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian itu yang biasanya diwakili oleh tanda tangan, bisa di atas materai atau enggak gitu ya. Dalam hal itu tadi, itu kan kurang lebih sama ya dengan rukun akad yang kita pahami dalam fikih muamalah ya. Dalam fikih muamalah rukun akad itu setidaknya ada 4, ada akidain, ada para pihak ya. Para pihak yang terdiri dari contohnya penjual dan pembeli tadi. Kemudian ada objek akadnya yang kita sebutkan dengan istilah prestasi tadi kalau dalam hukum perikatan. Terus ada tujuan akadnya. Tujuan dari akad ini apa? Misalnya untuk jual beli, misalnya untuk akad kerjasama, misalnya untuk perjanjian kerja dan seterusnya. Dan terakhir ada kesepakatan atau ijab kabul. Kalau dalam jual beli ya tukar cilah jual, kan seperti itu simpelnya. Tapi kalau dalam perikatan yang lebih jelimet atau lebih ribet ya,
Itu biasanya hitam di atas putih, tanda tangan ya. Ada perjanjian kerja dan semacamnya. Bahkan kalau kalian beli sesuatu pun yang barangnya agak mahal ya, mungkin di atas 100.000 atau berapa harganya gitu kan. Kita biasanya dikasih yang namanya kwitansi. Nah, kwitansi adalah bagian dari ijab kabul sebenarnya. Bahwa si penjual setuju untuk menyerahkan barangnya, dan Anda sebagai pembeli sepakat untuk menyerahkan uangnya. Nah, itu kwitansi ya, wakil atau wujud nyata dari sebuah ijab kabul atau kesepakatan. Nah, ini baru bukan buatan saya, cuman saya masukin di sini karena saya rasa penting ya. Syarat sahnya perjanjian adanya kata sepakat. Nah, sama kan ya dengan yang rukun Islam, rukun akad tadi ya. Kemudian ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini maksudnya umurnya udah sampai ya kan. Umurnya udah sampai dan dia memang memiliki kecakapan untuk itu. Maksudnya dia bukan orang yang kurang akal, bukan orang yang gila gitu ya. Nah, itu maksudnya cakap. Umur minimal sekarang 19 ya, kalau nggak salah. Kalau Anda sudah sampai umur 19, baru Anda dianggap cakap melakukan perjanjian. Kalau nggak, berarti Anda masih di bawah umur. Makanya kalau Anda nabung di umur 18 atau 17, itu masih dikasih tabungan anak. Tabungan pelajar ya. Ya, karena masih dianggap di bawah umur. Sehingga tidak boleh melakukan perjanjian sendiri. Harus ada tanda tangan orang tuanya atau wali. Terus objeknya harus tertentu atau tadi bahasa mudahnya prestasi tadi ya. Kemudian kausanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, kausa-kausa yang atau objeknya lah mungkin bahasa lebih mudahnya. Objek yang kita perjanjikan haruslah objek yang tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya dalam hukum ya tidak boleh berjualan narkoba gitu kan ya. Nah, dalam perjanjian pun kita nggak boleh memperjualkan narkoba tersebut karena sudah bertentangan dengan hukum dan sebagainya lah ya. Persyaratan yang 4 tadi bisa kita klasifikasi atau bisa kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah persyaratan subjektif dan yang kedua adalah persyaratan objektif. Persyaratan subjektif itu apa aja gitu ya. Yang subjektif adalah para pihak ya dan juga objek. Nah, itu subjektifnya. Sedangkan untuk objektifnya adalah objektifnya adalah kesepakatan ya. Mungkin di sini nih taruhnya. Nah, ini dia. Objektifnya adalah kesepakatan dan kausa yang halal. Jadi yang kausa yang halal ada di sebelah sini. Mungkin itu ya. Terus proses pembentukan kontrak atau proses pembentukan sebuah perjanjian. Nah, ada satu pihak yang menawarkan dan ada satu pihak yang menerima. Kemudian mereka melakukan negosiasi sampai akhirnya terjadi muncul kata sepakat lalu dibikinlah yang namanya kontrak. Nah, kata sepakat itu adalah kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Dan ini harus dinyatakan dengan sesuatu bentuk pernyataan ya. Nah, bentuk pernyataannya seperti apa di sini yang ditanyakan. Ya, misalnya eksplisit atau memang kelihatan gitu ya. Artinya secara tertulis maupun lisan dia memang menyatakan bahwa iya saya sepakat dengan kontrak ini. Ya, bahasa jual belinya tadi tukar celah jual. Nah, itu eksplisit terbuka gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk implisit yang dalam bentuk simbol atau diam-diam saja. Namun kalau kita bicara kontrak yang profesional gitu ya, harus dalam bentuk tertulis ya, harus hitam di atas putih. Jadi kalau ada apa-apa enak ya, ada buktinya. Jangan sampai cuma pakai simbol atau diam-diam aja. Terus kecakapan untuk membuat perjanjian. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan 19 ya. Kenapa 19? Karena Undang-Undang Perkawinan revisi yang terakhir 2020 ini dinyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19. Nah, saya acuannya ke sana. Tapi kalau yang ini karena dibikin sebelum undang-undang itu keluar ya di sini dia sebutkan beliau sebutkan 21 atau 18. Nah, 21 tahun itu berdasarkan KUH Perdata pasal 330. Namun untuk undang-undang perkawinan menentukan 18 bagi laki-laki, perempuan kalau nggak salah 16 ya pada itu tahun 74 ya, udah lama benar. Tapi sekarang untuk undang-undang perkawinan naik ke 19. Jadi mungkin sekarang acuannya ke arahnya ke sana. Jadi kalau belum 19 ya dianggap belum cakap untuk menikah dan belum cakap untuk melakukan perjanjian lain ya. Ya seperti itu ya. Pak, boleh nggak saya nikah di bawah 19? Ya boleh, tapi kalian harus melakukan permohonan dulu.
ajukan permohonannya ke pengadilan agama untuk menikah di bawah umur. Kalau dikabulkan oleh pengadilan agama, ya silahkanlah mau nikah cepet-cepet. Gak apa-apa. Orang yang tidak cakap membuat kontrak atau melakukan perjanjian. Yang pertama adalah anak di bawah umur. Nah, umurnya berapa? Yang tadi udah kita bahas. Kemudian yang kedua, orang yang diletakkan di bawah pengampuan. Ya, orang yang diletakkan di bawah pengampuan ini maksudnya karena dia pernah bangkrut, atau karena ada keluarganya, atau karena dia boros ya, sehingga keluarganya memohonkan kepada pengadilan agar orang ini dikasih status di bawah pengampuan. Nah, orang yang di bawah pengampuan ini dia nggak boleh bertransaksi, nggak boleh beli apapun sendiri gitu ya, harus diwakili oleh orang lain. Nah, jadi ya itu orang di bawah pengampuan. Biasanya akibat karena dia pernah bangkrut atau karena dia orang yang pemboros. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang telah menikah, tapi ini udah debatable dan udah ada para ahli yang beranggapan bahwa pasal KUH Perdata ini nggak berlaku lagi. Yang pasal 1330 Jungto 108 ini sudah tidak berlaku lagi karena tidak ada undang-undang kita yang mendukungnya. Nah, jadi saat ini perempuan yang telah menikah ya silahkan aja untuk melakukan transaksi, nggak jadi masalah, nggak harus lewat suaminya. Terus objek tertentu itu disebut dengan istilah prestasi ya. Tadi udah kita bahas, harus tertentu dan setidaknya dapat ditentukan. Tertentu itu misalnya objeknya adalah HP ya. Nah, ini yang sederhana aja nih. HP-nya merek apa, Bos? Kemudian tipenya tipe berapa? Nah, jadi detail seperti itu. Kalau mobil, mobilnya merek apa, tahun berapa, tanahnya ada di mana, lokasinya di mana, ukuran meternya berapa, dan seterusnya. Jadi tertentu. Bisa kita tentukan dan ya bisa kita deskripsikan dalam kontrak. Kemudian dalam hal perjanjian jual beli, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar prestasi itu harus tertentu, misalnya dibayarnya berapa, jumlahnya berapa, dibayarnya seperti apa, apakah bulanan atau sekaligus. Jadi objeknya wajib tertentu, ditentukan dalam akad sedetail-detail mungkin ya. Terus berikutnya tidak bertentangan dengan klausa yang halal. Maksudnya objek perjanjian itu janganlah bertentangan dengan hukum, begitu juga dengan prestasinya. Pak, kalau misalnya saya berkontrak dengan seorang um, apa ya, mantan narkoba gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum kan, seperti itu. Jadi kawasannya harus yang halal. Halal menurut undang-undang perdata ya. Minuman keras boleh ya. Menurut undang-undang kita boleh, tapi dalam batasan tertentu ya, ada minimal-minimalnya gitu lah. Terutama di daerah-daerah. Di kita lumayan, kayaknya lumayan tertutup ya. Nggak tahu juga. Begitu, demikian. Terima kasih. Kalau kita balik lagi sedikit ke masalah objektif dan subjektif tadi, mana tadi ya? Nah ini ya, persyaratan subjektif itu adalah para pihak dan juga objeknya, objek perikatannya, prestasinya. Sementara untuk persyaratan objektifnya adalah kesepakatan dan juga apa tadi satunya, klausa yang halal. Nah, jadi kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka kontraknya batal ya, batal atau tidak sah ya. Sedangkan kalau persyaratan subjektifnya, itu kebalikan lah, ada yang tidak sah, ada yang batal, yang antara dua itulah. Ya demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian, akad, dan kontrak. Itu kata-katanya masih similar aja makna-maknanya ya. Yang pasti kontrak dan perjanjian ini akan selalu kita pakai dalam bisnis ya. Anda dalam minimal dalam jual beli. Kalau Anda punya kerjasama dengan perusahaan tertentu ya tentu perjanjiannya akan lebih kompleks ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.